Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan serta vitamin dan suplemen itu, masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID ini. Pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional, dan kita telah bekerja sama dengan industri-industri di dalam negeri untuk mengamankan pasokan dan distribusi oksigen medis yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kebutuhan oksigen secara nasional bisa terpenuhi. Selamat datang pemirsa, kembali lagi di channel kesayangan kita, Cemara 19 Channel, dalam program Current Issue, program di mana kita membahas isu-isu terhangat seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Seperti kita ketahui, bahwa sejak awal pandemi COVID-19, pemerintah menyatakan telah berkoordinasi intensif dengan industri farmasi untuk menjamin ketersediaan obat-obatan selama masa pandemi COVID-19, di mana sebagian besar obat yang dibutuhkan telah diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri, dan bahan bakunya telah masuk ke Indonesia sejak awal April 2020. Baiklah pemirsa, bersama kita telah terhubung dengan Bapak Doni Gahral Adian, relawan Cemara 19. Halo Bapak Doni. Halo Mas Raka. Ini biar lebih akrab, saya panggil Bang Doni aja gitu Bang ya. Siap. Oke. Masuk ke pertanyaannya. Pemerintah kan saat ini sudah berkoordinasi Bang dengan banyak industri farmasi terkait peredaran obat COVID. Pemerintah juga sudah mengatur harga eceran tertinggi untuk menjamin stabilitas dan keterjangkauan obat. Nah, sebelum itu kita masuk ke sebagaimana sih Bang, perkembangan COVID saat ini di tengah masyarakat kita? Ya, jadi seperti kita ketahui, kita sedang mengalami gelombang kedua ya dari pandemi COVID yang melanda Indonesia. Dan gelombang ini cukup memprihatinkan dan cukup menyulitkan ya, karena terlihat dari angka positif harian yang cukup tinggi. Dari sekitar 3.000, 4.000 per hari, sekarang sudah sampai 20, bahkan kemarin sampai mencapai 24.000 infeksi per hari. Artinya ini bukan hal yang mudah ya, tentu saja pemerintah ya pasti akan bekerja keras ya untuk mengatasi hal ini, terutama menyiapkan supporting system ya, seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan ya, rumah sakit, RSUD, puskesmas, kemudian juga fasilitas untuk isolasi mandiri bagi mereka yang tidak bergejala ya. Kemarin Presiden baru saja mengunjungi asrama haji yang akan dijadikan tempat juga untuk pasien-pasien COVID. Jadi saya kira semuanya akan diupayakan, karena lonjakan ini menuntut tentu saja kita bekerja ekstra keras. Dan masyarakat juga harus paham bahwa kesulitan-kesulitan ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi insya Allah kita bisa mengatasi bersama. Ya, masyarakat diharap juga ya cermat dalam mengkonsumsi informasi. Ya, jangan kemudian ya informasi yang masih sumir kemudian ditelan mentah-mentah tanpa berpikir panjang, yang kemudian bisa berakibat fatal bagi dunia. Jadi harus merujuk pada lembaga-lembaga resmi ya yang memang kredibel untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini ya ada Kementerian Kesehatan, BPOM ya, dan lembaga-lembaga terkait begitu. Jadi ini yang saya kira kalau kita melihat perkembangan COVID ini yang harus ini
sesuatu yang extraordinary, dan kita juga harus menyikapinya secara extraordinary, dan partisipasi masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Oke. Bagaimana Bang kalau terhadap jaminan pemerintah terhadap ketersediaan obat dan harga-harga obat, kan yang kita ketahui saat ini sedikit terjadi persaingan harga seperti itu Bang? Ya, tentu saja kita harus ingat bahwa Indonesia ini memiliki industri farmasi milik negara yang cukup mapan, ya, punya kimia farma, ya, dan lain sebagainya gitu. Ya, tetapi tentu saja ya yang harus dicermati adalah pihak swasta, karena pihak swasta ini kan memang mereka profit oriented, ya, profit oriented, lalu ya memanfaatkan momentum ini yang kemarin dikecam oleh Menteri koordinator maritim Pak Luhut, ya, supaya para produsen, distributor yang bermain-main dengan harga itu akan ditindak. Kenapa? Karena kita sedang mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, ya. Masyarakat sedang membutuhkan obat. Banyak yang terkena COVID, ya, positif 19, dan banyak yang dari golongan menengah ke bawah. Tindakan dari pemerintah Bang, itu kan di media sudah ramai sekali itu Bang, membahas tentang harga yang naik, hingga bahkan harga sekaleng susu Bear Brand saja itu harganya bisa 3 kali lipat. Nah, itu kalau dari pemerintah sendiri bagaimana Mas untuk mengedukasi publik dalam memilih obat-obatan? Ya, jadi tadi saya katakan, ya, banyak informasi berseliweran di sosial media, di mainstream media, ya, tentang obat-obatan baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, ya, terhadap. Oleh karena itu, ya, kita harus mencerna secara matang, ya, secara benar begitu. Karena tentu saja apapun yang meningkatkan imunitas kita itu pasti berguna untuk melawan COVID-19. Ya, apapun yang memang meningkatkan imunitas kita, bahan-bahan makanan, ya, dan obat-obatan, ya, suplemen, itu pasti akan berguna. Nah, tetapi jangan kemudian karena satu informasi yang masih belum terverifikasi, lalu orang berbondong-bondong gitu. Akhirnya kemudian ini berakibat pada kenaikan harga. Jadi dicermati betul-betul, ya, mana yang memang memiliki manfaat yang nyata, ya, bagi peningkatan imunitas antibodi kita untuk melawan COVID, mana yang belum bisa terverifikasi. Karena apa? Kalau kemudian setiap kali ada informasi orang berbondong-bondong untuk membeli, ya nantinya akan berpengaruh pada pasokan, gitu, ya, akan berpengaruh pada harga. Tentu saja ini kan mekanisme pasar, ya. Jadi kita berfokus pada yang vital, yang betul-betul penting, ya, bagi penanganan COVID. Ya, misalnya vitamin D misalnya, sesuatu yang perlu kita konsumsi, ya, suplemen makanan, vitamin C misalnya, itu penting gitu. Nah, itu saja yang untuk masyarakat kita perlu perhatikan gitu. Jangan apa-apa yang beredar di WA Group langsung dikunyah mentah-mentah tanpa pikir panjang, lalu kita berbondong membeli. Belum tentu itu punya manfaat bagi daya tahan kita terhadap. Oke, apa nih Bang upaya konkret dari pemerintah untuk mengendalikan harga dari pasar itu tersendiri? Karena yang kita tahu saat ini kan yang begitu tadi, itu kira-kira bagaimana, apa tindakan konkret dari pemerintah untuk bisa mendapatkan informasi yang jelas dan masyarakat juga dapat mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah? Ya, pastinya melalui channel-channel resmi, ya, melalui Kementerian Kesehatan atau
OM ya, itu pasti akan menyampaikan informasi yang paling akurat ya, tentang COVID-19 ya, tentang obat-obatan, tentang proses, tentang oksigen dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipahami. Dan untuk harga yang tidak terkendali, maka tadi saya sudah sampaikan ya, kuncinya adalah kita harus menaati harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, bagi yang bermain-main, bagi yang tetap menjual di harga eceran tertinggi, pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan undang-undangan. Jadi jangan main-main. Ya, dalam kondisi seperti ini, saya kira sikap tegas dari pemerintah melalui aparatnya itu akan ditunjukkan supaya harga terkendali ya, dan masyarakat bisa mendapatkan obat dengan harga yang tidak. Oke. Terima kasih Bang Doni atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat. Baiklah pemirsa, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan obat. Pemerintah juga telah menetapkan harga ecer tertinggi atau HET. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak dapat sewenang-wenang mengatur harga karena pemerintah akan langsung memberikan tindakan maupun sanksi tegas. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat dan harga obat yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat juga diharapkan agar cermat untuk memilih obat-obatan yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM. Saya Raka Kusuma dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share channel YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang yang ingin maju dan hidup damai.